Halo Sobat Anime, kembali lagi bersama si Jack. Dan karena judul-judul lama udah mentok sama season 2 dan ada juga beberapa yang mentok sama roundnya, jadi kita gaskan judul barunya aja. Yang kali ini berjudul I'm an Evil God. Dan kita akan buat ini seperti Putra Dewa, sehari kita usahakan 2. Jika sempat 2 dan jika tidak sempat ya diusahakan 1 lah, minimal ada 1 hari gitu kan. Dan tanpa berlama-lama kita gaskan aja lah I'm Evil God-nya. Dan semoga saja cukup menarik dan apalagi ya, dan semoga aja kalian suka dengan pembawaannya. Dan misalnya ada sedikit miss informasi dan salah-salah baca dan juga salah-salah translate ataupun ada apa ya kurang menarik lah menurut kalian, tolong di komentar aja, siapa tahu gue bisa improve jadi lebih baik lagi dan lebih banyak yang nonton lagi, jadi lebih bersemangat lagi. Oke, langsung aja kita gaskan judul barunya I'm an Evil God. Langsung aja gaskan. Komik ini menceritakan tentang seorang pria tampan yang bernama Xian, dan dia adalah seorang pria yang sangat menarik perhatian bagi para ciwi-ciwi yang ada di sekitarannya. Namun sayangnya dia harus berpindah tempat, berpindah dunia ketika dia bertemu dengan sesuatu yang berjalan di tengah kota, yaitu sebuah kendaraan roda banyak, yaitu trukun. Dan ini adalah suatu cerita yang cukup klasik bagi cerita-cerita reinkarnasi di zaman itu. Dan disinilah Hyun dia pun harus mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya berpindah tempat. Namun dia tidak langsung tamat, tapi dia dipindahkan ke sebuah dunia lainnya. Dan ini adalah sebuah dunia yang terlihat cukup klasik, dan ada juga seni bela diri dan juga kultivasi. Namun sebelum Hyun dia pun pindah ke dalam dunia itu dan berpindah masuk ke dalam tubuh seseorang, ternyata dia sempat dilihatkan visualisasi tubuh fisik yang akan dia rasuki. Dan dia juga tidak menyangka kalau ternyata sosok yang akan dia rasuki terlihat cukup tampan dan wajahnya juga terlihat seperti dirinya. Hei, bukankah ini terlihat seperti diriku? Bahkan wajahnya mirip sekali cuy, ucap dari Hyun. Namun sebelum Xian dia merasuki tubuh fisik yang ada di depannya ini, dia juga sempat mendapatkan sebuah transfer informasi yang diberikan oleh si pemilik tubuh. Dan ternyata pemilik tubuh dia adalah seorang pria yang bernama Xian, dan dia adalah anak dari seorang penjaga kota. Namun dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Qin Shinshi. Ya, namanya Qin Shinshi, dan dia adalah seorang gadis yang sangat-sangat cantik dan juga duhai. Dan dia adalah seorang kultivator. Namun karena memang sangat mencintai gadis cantik ini, dia pun rela untuk pergi berjauh-jauh, bermil-mil untuk bersama dengan gadis ini untuk tinggal bersama, karena mereka juga saling mencintai. Di sini mereka pun hidup bersama. Dan untuk Xian, dia harus hidup sebagai seorang alat ataupun mainan dari gadis cantik pink itu. Dan karena permainan mereka terlalu intens, membuat Hyun dia juga harus kering kerontang, dan itu membuat dirinya, tubuhnya perlahan-lahan berangsur-angsur menjadi kurus. Dan saat ini dia juga tidak bisa membuka matanya, dan ini adalah hal yang sangat-sangat menggilakan bagi Hyun, si Xian asli. Dan dia tidak menyangka kalau ternyata waduh, bocah tengil ini kenapa dia harus seperti ini, wafat dalam keadaan enak. Waduh, tapi ya sudahlah, ini sungguh sangat aneh, ujar dari Xian. Namun sebelum Xian dia memasuki tubuh fisik yang ada bersama dengan dirinya, dia pun juga ternotis ketika dia melihat gadis cantik pink yang sebelumnya telah ditransfer informasinya kepada kepalanya, kepada dirinya. Dan ketika dia melihat gadis cantik itu, ternyata gadis cantik itu dia datang bersama dengan seorang pelayan. Tidak, bukan pelayan, tapi juniornya. Namun di sini ketika juniornya berkata yang tidak tentang Xian, di sini gadis cantik pink ini dia pun mengatakan kalau sejatinya junior ini dia tidak tahu banyak tentang sosok Xian yang ada di depannya ini, seorang pria yang ada di depannya ini. Walaupun dia terlihat seperti ini, tapi sejatinya dia memiliki tubuh spesial yang sangat langka, karena tubuhnya ini hanya akan terlahir sebanyak 1000 tahun sekali. Dan ini mungkin saja hal yang sangat-sangat luar biasa, dan untungnya aku menemukannya duluan, ujar dari gadis pink ini. Dan ternyata dia mendekati Xian, pemilik tubuh ini, karena memang dia tertarik dengan tubuh fisik spesial yang dimiliki oleh Xian, si pemilik tubuh asli. Dan karena memang memiliki tubuh spesial yang sangat luar biasa dan juga wajah yang sangat tampan, membuat gadis pink ini dia pun mengatakan kalau dia tidak pernah meninggalkan sosok Xian sebelum dia benar-benar tamat. Tapi ketika dia telah tamat, memang harus dibuang, ujar dari gadis pink itu, yang membuat Xian dia pun shock. Dia tidak menyangka kalau ternyata gadis pink ini ternyata dia sangat-sangat keji dan juga jahat. Namun ketika dia sedang memperhatikan tentang pembicaraan ini, tiba-tiba saja dia pun ditransfer dan masuk ke dalam tubuh fisiknya, yang membuat kini dia pun membuka matanya. Dan ketika dia membuka matanya, kini gadis pink itu tepat ada di depannya.
Dan untuk Xian, dia juga bingung bagaimana caranya dia harus menyapa sosok yang ada di depannya ini. Karena memang sosok yang ada di depannya ini memang sangat duhai, tapi dia sangat kejam. Maka dari itu aku harus bagaimana menyapanya. Ujian dari Xian. Hei, bagaimana pemilik tubuh asli ini berbicara dengan Qinshi ini? Bagaimana ya? Ujian dari Xian yang bingung bagaimana caranya dia bersikap kepada gadis pink yang ada di depannya ini. Dan tambah sadar kini dia pun menangkap tangannya dan dia juga berujar, sayang, kenapa dengan dirimu? Ujar dari Xian. Namun di sini untuk gadis pink itu dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini untuk menjenguk kekasihnya, dan dia juga ingin tahu bagaimana kondisi dari kekasihnya ini. Suamiku, sepertinya kau dalam kondisi yang cukup baik dan sekarang ya aku akan pergi dulu. Ujar dari gadis ini, dimana dia juga sebelum pergi membisikkan sesuatu. Nanti malam aku akan datang untuk menemanimu bersama-sama. Ujar dari gadis pink ini yang akan kembali menyedot esensi kehidupan yang dia miliki. Dan untuk Xian tentunya dia pun senang karena baru aja datang ke dunia ini langsung diajak kultivasi ganda. Gimana nggak seneng? Waduh. Tapi tentunya hal ini sangat berbahaya untuk dirinya juga, karena memang yang disedot bukan cuma energinya saja, tapi ya itu juga. Waduh. Dan setelahnya kini garis itu dia pun pergi meninggalkan ruangannya itu. Tapi sebelum mereka pergi ataupun di sela-sela perjalanan di sini, adik juniornya pun bertanya apakah nonanya ini tidak takut jika Xian dia mendengar pembicaraan mereka yang sebelumnya. Tidak. Dia memiliki karakter yang sangat lemah dan juga pengetahuan yang sangat dasar. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Ujian dari gadis pink itu. Sedangkan untuk Xian sendiri saat ini dia sungguh sangat bersyukur ketika aktingnya ternyata terlihat cukup baik, dan jika tidak, benar-benar aku bakal tamat. Ujian dari Xian. Namun di sini ketika ingatan dari sepemilik tubuh mulai bersatu dengan ingatan miliknya, kini dia pun merasakan ada yang sangat-sangat luar biasa sakit di kepalanya. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Ujian dari Xian. Namun di sini Xian juga mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata di dunia tempat dia tinggal saat ini terdapat 3 belahan dunia, yaitu dunia batas atas, bawah, dan juga alam neraka. Namun yang menjadi masalahnya bukan itu dulu, tapi bagaimana caranya kabur dari gadis itu, karena memang jika aku kembali disedot oleh dirinya tentunya ini benar-benar bakal tamat. Dan apakah aku harus pergi? Tapi jika aku pergi, ini akan sangat berbahaya juga. Tapi jika aku tinggal di tempat ini sama aja. Ujar dari Xian. Namun untuk Xian sendiri ketika dia ingin melakukan sinkronisasi dengan tubuh fisik yang baru saja ia rasuki, di sini Xian ternyata sulit untuk dapat mengendalikannya, bahkan untuk turun dari kasur aja malah nyungsep, dan itu membuatnya sedikit kesal dengan tubuh fisik yang baru aja ia rasuki ini. Aduh, tubuh ini ternyata sangat lemah, bahkan untuk berdiri aja ini sangat sulit. Ujar dari Xian. Jangankan untuk kabur, untuk berdiri aja ini benar-benar sulit. Dan jika aku dimainkan lagi sama gadis itu nanti malam, ini benar-benar membuatku tamat dah. Ujar dari Xian. Namun ketika Xian sedang mengeluh, dia pun berpikir ketika dia pindah dunia apakah tidak ada sesuatu yang dapat membantu dirinya seperti sistem atau plug-in atau apapun itu. Ujar dari Xian. Namun ternyata tidak, memang benar ada bantuan, yaitu sebuah sistem dimana untuk saat ini sistem ini ternyata masih level 0 dan bahkan saat ini tidak punya banyak skill yang dapat ditingkatkan oleh Xian. Bahkan di sini Xian juga mendapatkan sebuah informasi kalau dirinya ingin meningkatkan kemampuan miliknya, dia membutuhkan sesuatu yang disebut sebagai poin asal. Wow, ternyata ada sistem yang seperti ini. Ini benar-benar membuatku luar biasa lah. Ujian dari Xian yang yakin kalau dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Namun ketika Xian dia melihat skill apa yang dia miliki, ternyata Xian dia cuma punya sebuah skill, yaitu Guyanggong, yang merupakan sebuah skill yang memang tidak berguna. Guyanggong, apa itu? Bukankah ini adalah sebuah metode untuk dapat meningkatkan gairah? Cuman itukah yang aku miliki? Benar-benar menyebalkan, menyedihkan. Ujar dari Xian. Tapi ya sudahlah, karena memang tidak punya pilihan lain. Di sini Xian ingin meningkatkan skill yang dia punya saja. Namun ketika dia akan melakukannya ternyata tidak dapat melakukannya karena memang dia kekurangan poin asal, dan itu jelas membuat Xian dia pun bingung bagaimana bisa dia mendapatkan poin asal ini. Dan sistem memberitahukan kepada Xian kalau dia bisa mendapatkan poin asal ketika dia mendapatkan sebuah emosi. Dalam arti lain, ketika ada seseorang yang marah, kesal, benci, ataupun ya apapun itu yang menunjukkan sebuah rasa emosi, membuat Xian dia pun mendapatkan sebuah poin asal. Dan itulah membuat Xian pun cukup senang. Ternyata dengan cara begitulah aku mendapatkan poin asal. Oke, menarik. Selain itu juga di sini Xian dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata dia juga dapat berpindah tempat, berpindah satu dunia ke dunia lainnya. Tapi sayangnya dunia yang akan dia masuki itu
semuanya dipilih secara acak. Wow. Namun uniknya ketika Xian dia pergi ke dunia lain dan dia juga mendapatkan sesuatu dari dunia itu, tentunya dia bisa membawa hasil dari dunia lain itu ke dunia aslinya ini, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Namun untuk dapat melakukannya, Xian juga harus menaikkan level skillnya dulu ataupun level sistemnya dulu, dan kali ini level yang dia miliki masih 0. Dan untuk dapat mencapai level 1, Xian dia harus pergi mencari fragmen-fragmen dari sistem yang tersebar di seluruh alam semesta, dan ini adalah hal yang cukup sulit tentunya. Tapi terserah, itu nanti aja. Dan fokusnya saat ini adalah mencari poin asal, ucap dari Xian. Dan untuk mencari poin asal, di sini Xian pun memulai langkah barunya di dunia barunya itu. Dan ketika dia akan pergi keluar dari ruangannya, di sini ternyata telah ditunggu oleh seorang pelayan ataupun junior dari gadis pink yang sebelumnya ada bersama dengan dirinya. Dan ketika Xian membuka pintunya, dia pun langsung disambut oleh gadis ini yang bertanya kemana Xian akan pergi. Tapi untuk Xian, dia pun mengatakan kalau dia bosan di kamar dan dia sungguh sangat bosan lah intinya, dan dia ingin pergi jalan-jalan. Tapi di sini gadis ini, junior ini, dia pun meminta kepada Xian untuk masuk karena tidak boleh dan tidak diizinkan oleh seniornya. Tapi mendengar hal itu tentunya membuat Xian kesal dan dia langsung menggeplak gadis itu. Dan tentunya diperlakukan seperti ini membuat gadis ini dia pun kesal, marah ketika dia diperlakukan seperti ini. Tapi untuk Xian, memang inilah yang dia cari. Hei, ada apa? Begitukah ekspresimu, memperlakukan seniormu ini? Ucap dari Xian yang memancing amarah dari gadis itu, yang membuat Xian dia pun mendapatkan poin asal, dan itu poinnya sungguh sangat kecil, cuma 0,01. Dan untuk gadis ini tentunya diperlakukan seperti itu membuatnya benar-benar marah ke kau berani memukulku, ucap dari gadis itu yang sangat-sangat kesal. Namun karena memang dia marah dan juga emosi, membuat Xian mendapatkan poin asal itu. Namun untuk Xian melihat gadis itu yang sepertinya marah dengan dirinya dan ingin menantang, tentunya membuat Xian kembali memancing emosinya, dan dia juga berujar, "Hei, ada apa? Apakah kau berani memukulku? Aku ini masih lemah, masih sakit, dan aku adalah kekasih dari seniormu, dan kau berani melakukannya kah?" Ucap dari Xian yang menantang balik, yang membuat gadis ini dia pun kesal dan dia pun melampiaskannya kepada sebuah pohon. Ya, aku gak berani, ucap dari gadis ini yang kesal. Dan karena gadis ini marah-marah, tentunya membuat Xian dia pun kembali mendapatkan 0,01 poin asal. Namun untuk Xian yang memang gak tahu tentang apa yang ada di luar sana, di dunia luar, dia pun meminta kepada gadis itu untuk ikut bersama dengan dirinya, menemani dirinya berjalan-jalan di sekte itu. Namun uniknya ketika Xian dia meminta gadis itu untuk menentunya, di sini Xian dia pun kembali mendapatkan poin asal, yaitu 0,01 lagi. Tapi kali ini bukan dari emosi marah, tapi emosi senang. Dan itu membuat Xian itu berpikir kalau sepertinya gadis ini agak lain. Setelah dihajar kok justru malah senang, pikir dari Xian. Namun setelahnya ketika Xian pergi berjalan-jalan di alun-alun sekte bersama dengan gadis itu, kini dia pun kembali bertemu dengan para ciwi-ciwi yang berasal dari sekte ini pula. Dan karena Xian dia sangat tampan dan juga rupawan, tentunya dia menarik perhatian bagi para ciwi-ciwi yang ada bersama dengan dirinya, yang ada di dekatnya. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bagaimana bisa tidak? Karena dia diselimuti oleh para ciwi-ciwi duha yang ada di sekte ini. Namun seperti biasa, di antara para bunga-bunga tentunya ada satu kumbang ataupun beberapa kumbang yang menyebalkan. Dan kali ini ternyata kumbang-kumbang menyebalkan itu adalah para telur-telur ini yang iri dengan Xian yang selalu saja diselimuti oleh para ciwi-ciwi yang ada di tempat ini. Tapi untuk Xian tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi dirinya, melihat para kumbang-kumbang ini datang karena mereka dapat dijadikan bahan untuk mendapatkan poin asal. Maka tertulah di sini Xian dia pun mulai mengatakan kata-kata busuk dirinya. Dasar 3 berandalan kecil. Sini Xian, di sini dia terus memberikan sebuah provokasi dirinya sembari menutup hidungnya, mengejek orang-orang yang ada di tempat ini, mengejek 3 berandalan itu. Dan jelas dikata-katai dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, membuat mereka pun kesal dengan Xian. Tapi mereka juga tidak dapat melakukan apapun ketika Xian kalau dia akan melaporkan hal ini kepada seniornya, yaitu gadis pink itu, yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka tidak dapat melakukan apapun, tidak dapat menyentuh Xian ketika Xian terus memberikan provokasi yang tidak menyenangkan. Namun memang hal inilah yang dicari oleh Xian, karena memang dengan hal seperti ini Xian pun mendapatkan poin asal yang memang dia cari. Wow,
Ternyata, ini luar biasa, ujar dari Xian. Dan karena memang ini memberikan Xian beberapa poin, tentunya membuatnya senang dan dia terus-terusan memberikan provokasinya kepada 3 biji-biji ini. Dan itu jelas membuat orang-orang ini sungguh sangat kesal dengan Xian. Dan ternyata Xian dia tidak melakukan cuman kepada 3 telur itu saja, tapi dia juga melakukannya kepada setiap orang yang ada di sekte ini, memprovokasi para pria-pria yang ada di sekte ini. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat menyebalkan bagi orang-orang yang ada di tempat ini. Dan Xian ternyata dia melakukannya sepanjang hari hingga larut malam, hingga dirinya kini mendapatkan 2 poin setelah dia memprovokasi satu sekte. Waduh, cuman 2 poin doang selama aku melakukan ini semua. Ini benar-benar buang-buang waktu, ujar dari Xian. Tapi ya sudahlah, karena memang tidak punya pilihan lain, maka dari itulah di sini Xian dia juga harus menaikkan skill yang dia punya juga, yaitu Guiyang Gong itu. Ya udahlah, mau tidak mau harus dinaikin, ujar dari Xian. Dan ketika Xian dia menaikkan level teknik skill barunya itu, membuat kini dia pun merasakan rasa yang cukup luar biasa bersama dengan dirinya. Dan ternyata Xian dia tidak cuma naikkan 1 level aja, tapi langsung 2 level. Namun ketika Xian sedang melakukannya, tiba-tiba aja dia pun mendapatkan sebuah kunjungan. Dan ternyata yang datang itu adalah gadis pink ini. Dan karena tiba-tiba hujan, kita skip sebentar coy. Oke, kita lanjutkan lagi coy. Dan kebetulan ini juga udah ganti hari. Waduh. Dan ya, pada malam harinya Xian dia pun mendapatkan sebuah kunjungan, yaitu gadis cantik pink ini. Dan ternyata ketika dia masuk ke dalam pintu kamar, ternyata Xian telah menunggunya. Dan melihat Xian dengan posisi yang seperti ini, tentunya membuat gadis pink ini dia pun bertanya tentang apa yang coba dilakukan oleh Xian. Tapi Xian dia berujar, nyonyaku, aku telah menunggumu. Dan aku juga telah menyiapkan beberapa trik untuk dirimu, ujar dari Xian. Dan melihat Xian yang seperti ini, tentunya membuat gadis pink ini dia sedikit curiga. Tapi ya sudahlah, karena memang ini sedikit menarik, maka dari itulah di sini gadis ini dia pun menerimanya saja. Hingga pada malam harinya, mereka pun melakukannya intens sekali coy. Sampai ini kursi, bukan kursi, kasur goyang-goyang. Waduh, hingga pada pagi harinya, ketika gadis ini telah selesai bermain, dia pun merasakan tubuhnya sungguh sangat segar. Sedangkan untuk Xian, dia agak sedikit encok karena memang terlalu intens. Waduh, ataupun sebelum gadis ini dia pergi meninggalkan Xian, dia pun meminta kepada Xian untuk tidak melakukan hal-hal aneh lagi, dan tidak lagi menjual namanya, dan tidak lagi membuat sesuatu yang rusuh di sekte ini, karena kau sudah tua. Jadi berhentilah bersikap kekanak-kanakan, ucap dari gadis itu sembari memegang pundak dari Xian. Dan untuk Xian, dia cuma dapat membenarkan apa yang diucapkan oleh kekasihnya itu. Dan dia juga merasakan kalau ternyata hal yang dilakukan oleh kekasihnya sungguh sangat luar biasa. Gila, satu gerakan kecil aja dapat membuat lengannya sedikit bergeser. Ini benar-benar mengerikan. Perbedaan tingkat kultivasi benar-benar sangat berpengaruh, ujar dari Xian. Tapi di sini Xian juga tahu kalau dia tidak mungkin dapat begini terus, karena jika dia terus seperti ini, tentunya dia hanya akan menunggu waktunya saja untuk ya begitulah nasib yang lemah. Dan di sisi lainnya, kini beberapa jam kemudian, gadis cantik ini setelah dia menyerap semua esensi yang dimiliki oleh Xian tadi malam, di sini gadis ini dia terlihat sungguh sangat segar, bugar, dan juga luar biasa. Dan melihat itu semua membuat juniornya dia pun sungguh sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh seniornya ini. Dan untuk seniornya dia juga merasakan hal yang sangat luar biasa, karena dia sudah bersenang-senang dan ini jauh lebih baik, ucap dari gadis pink itu. Sedangkan untuk Xian sendiri, pada pagi harinya dia pun berjalan-jalan di alun-alun sekte untuk mencari poin asal lagi. Tapi di sini Xian juga tahu kalau dia tidak mungkin dapat menang dari gadis pink, maka dari itulah dia pun mencoba untuk mencari seni bela diri untuk dapat melindungi dirinya. Namun sayangnya dia tidak dapat melakukan apapun, karena memang seseorang ataupun setiap orang yang dia temui ternyata membungkam mulut mereka, dan mereka tidak mau melakukannya, tidak mau membantu Xian karena mereka takut dengan senior pink. Padahal aku telah meminta bantuan dari para junior-junior itu, tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang mau membantu diriku. Dan jika terus seperti ini dan gadis pink itu bermain terus, ini hanya akan membuatku tamat. Lagi pula tubuhku tidak akan lagi dapat menahan ini semua, ujar dari Xian. Namun di sini Xian ketika dia sedang berjalan, dia pun melihat sebuah letupan energi yang cukup luar biasa di sekitaran kaki gunung. Dan untuk Xian dia juga tahu kalau ini adalah sebuah fragmen sistem yang memang telah ditunjukkan oleh sistem. Aku mengerti, ujar dari Xian. Maka dari itulah kini Xian dia pun berjalan menuju tempat di mana fragmen itu ada muncul. Dan ternyata tempat yang dituju Xian adalah sebuah kuil monumen
Monumen Sekte, kuil Monumen Master Sekte. Dan ini adalah sebuah tempat yang dihuni oleh leluhur-leluhur sekte ataupun tempat persembahan lah. Dan di tempat inilah ketika Xian dia akan masuk, dia pun dihentikan oleh dua orang penjaga, di mana mereka meminta kepada Xian untuk mundur karena sejatinya ini adalah kuil leluhur dan hanya Master Sekte lah yang dapat memasuki tempat ini. Mendengar hal itu membuat Xian dia pun bingung bagaimana caranya dia masuk ke tempat ini. Tapi karena dia tahu dia sangat tampan, tentunya dia juga melakukan sesuatu yang cukup menarik, yaitu dengan cara menggoda gadis-gadis ini. Senior, bagaimana bisa dua kakak cantik ini malah menjaga kuil leluhur? Aduh, kalian berdua ini memiliki kulit yang sangat cantik, bak giok putih, lengan yang kurus, bak willow, dan juga secantik buah persik. Dan jika kalian, kenapa sih kalian harus berjaga-berjaga di tempat ini? Kalian terlalu cantik. Ucap dari Xian yang saat ini dia mencoba untuk menggombal dan juga menarik perhatian dari para ciwi-ciwi penjaga, sembari dia pun melirik ke arah pintu masuk itu. Dan ketika dia lihat kalau ternyata pintu itu tidak digembok, membuatnya pun senang karena ada sebuah kesempatan bagi dirinya untuk masuk ke dalam monumen itu. Namun untuk Xian ataupun gadis-gadis yang telah digoda oleh Xian, ternyata godaannya pun mantap betul, dan mereka pun tertarik juga dengan Xian, dan mereka juga menawarkan Xian untuk bergabung dengan mereka saja, dan mereka siap untuk melayani Xian kapanpun itu. Tapi ketika Xian sedang bermain-main dengan dua ciwi itu di sini, ada yang menotis dirinya, yaitu gadis pink ini, kekasihnya. Dan melihat itu semua membuat Xian pun tahu kalau ini akan sangat repot jika dia dipergoki oleh ciwinya itu. Dan untuk gadis-gadis yang ada di tempat ini, mereka pun bertanya kenapa kok Xian tiba-tiba aja menung. Namun untuk Xian tidak ada apa-apa, ucap dari Xian. Dan Xian juga mengatakan kalian mengajakku kan, kenapa kita harus tunggu nanti malam, sekarang aja, ucap dari Xian. Tapi di sini para gadis-gadis mereka pun mengatakan kalau mereka sedang bekerja, jadi nggak mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Tapi saat mereka sedang berbicara di sini, Xian dia pun ternotis ketika ada seorang pria yang sedang lewat, dan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa karena dia bisa memanfaatkan pria itu. Bukankah itu adalah Yi Guchun, dan dia bukanlah seorang tetua kah? Ya, dari ingatan sepemilik tubuh kalau tidak salah, dia seorang yang bisa diganggu, dan sepertinya dia bisa dimanfaatkan, ujar dari Xian. Maka dari kini Xian dia pun memprovokasi orang yang baru aja lewat, dan dia mengatakan, hei kau, kemarilah dan kau menggantiin nih para ciwi-ciwi berjaga, aku akan pergi bersama mereka, ujar dari Xian. Yang membuat pria ini dia pun tentunya kesal. Tiba-tiba aja dipanggil oleh orang yang tidak dikenal dan disuruh malah jagain, dan dia adalah seorang tetua dan itu tidak mungkin dapat dia lakukan. Namun untuk Xian yang melihat orang tua itu, dia pun kembali mengatakan kata-kata busuknya dan meminta kepada orang itu untuk berjaga dan terus memprovokasinya. Dan melihat itu semua tentunya membuat gadis-gadis penjaga mereka pun takut dengan apa yang dilakukan oleh Xian, karena yang diprovokasi adalah seorang tetua dan ini akan sangat berbahaya. Tapi untuk Xian bodoh amat, kagak peduli, dia terus memprovokasi orang. Itu yang membuat tetua ini dia pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh Xian. Bahkan ketika Xian dia memprovokasi kalau orang tua ini dia tidak sebaik dari gadis pink yang dia miliki, dan itu jelas membuatnya pun kesal. Tapi untuk Xian dia pun ternotis dengan gadis pink yang ada di belakangnya yang akan datang juga, dan ini akan sangat repot. Namun karena Xian telah berhasil memprovokasi pria itu, dia pun mendapatkan spam notifikasi sistem dari poin asal yang telah dia dapatkan, dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bahkan kali ini Xian juga menantang untuk pria itu menghajar dirinya jika dia berani mendapatkan provokasi itu. Tentunya membuat pria ini dia pun kesal dengan Xian. Namun ketika dia menghajar Xian malah pura-pura nyungsep, dan dia pura-pura jatuh masuk ke dalam bangunan itu. Dan melihat itu semua tentunya membuat gadis pinknya tidak mungkin membiarkan Xian dihajar seperti itu, dan dia kini mencoba untuk dapat menghentikannya. Sedangkan untuk pria ini dia pun bingung, perasaan belum disentuh tapi kok udah jatuh. Apakah aku telah mencapai ranah alam bawaan, bisa memukul tanpa menyentuh? Ucap dari pria ini yang bingung. Namun untuk gadis pink dia nggak peduli dengan apa yang terjadi. Dia mencoba untuk dapat menyelamatkan Xian, tapi dia pun dihentikan oleh orang-orang tua yang ada di tempat ini, karena itu adalah kuil leluhur dan tidak boleh dimasuki oleh orang biasa. Hanya Master Sekte yang boleh memasukinya. Begitu juga dengan gadis-gadis penjaga yang mencoba menghentikan senior pink itu. Dan untuk Xian, dia pun masuk ke dalam kuil leluhur, dan dia pun sungguh sangat senang. Untung aja aku dapat memasuki tempat ini, dan sepertinya ini cukup luar biasa. Tapi di sini ketika dia telah masuk ke dalam kuil leluhur, dia pun mencari di mana fragmen sistem. Mana fragmen sistemnya? Ucap dari Xian. Tapi di sini dia pun ternotis dengan sebuah patung yang ada di depannya, dan ini adalah patung gadis cantik yang sangat
Mantap. Dan ternyata itu adalah patung dari pendiri sekte yaitu Yu Xiuluo. Dan ternyata fragmen itu ada bersama dengan patung ini. Wow, benarkah? Ujar dari Xian. Maka itulah kini ketika Xian dia mendekati patung itu dan menyentuhnya, dia mendapatkan notifikasi sistem untuk apakah Xian akan pergi melakukan travel ke dunia lain. Ya, aku akan pergi. Ujar dari Xian. Dan karena Xian memutuskan untuk pergi dan membayar 8 poin asal, membuat Xian dia pun pada akhirnya setuju dan dia membuatnya kini ditransfer ke dunia lain, yaitu sebuah kota yang disebut sebagai kota Yunshan. Dan di kota ini ternyata sedang mengadakan sebuah acara, yaitu acara pernikahan. Dan untuk Xian dia pun kini masuk ke dalam tubuh seseorang yang merupakan seorang tuan muda dan merupakan anak dari penguasa kota. Dan dia akan menjadi orang yang menikah untuk kali ini. Buset dah, baru aja pindah ke dunia lain udah kawin. Waduh, ujar dari Xian yang sungguh sangat senang. Tapi melihat Xian yang seperti ini tentunya membuat bapaknya yang ada di tempat ini dia pun hei putraku, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bersikap seperti itu? Ujar dari orang tua ini. Dan untuk Xian, ini semua salahku, maaf. Ujar dari Xian yang tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ya, karena memang dia terlalu senang karena tiba-tiba aja pindah dunia langsung kawin. Waduh, sedap nggak tuh? Dan untuk Xian dia juga baru tahu setelah dia mendapatkan transfer informasi kalau ternyata dia kini dilahirkan dan dia kini masuk ke dalam tubuh seorang anak yang merupakan putra dari penguasa kota. Dan dia akan menikah dengan seorang gadis yang baru saja datang. Dan gadis ini ternyata gadis yang tidak menyukai dirinya. Dan dia meminta kepada Xian untuk melepaskan dirinya. Lepaskan aku. Lepaskan. Jika kau tidak melepaskanku, maka kekasihku Pei Wei dia tidak akan melepaskan dirimu. Ujar dari gadis itu yang membuat Xian dia pun bingung. Apa? Menikah? Pei Wei? Pan Wei? Siapa itu? Ujar dari Xian. Dan untuk gadis ini dia pun kesal dengan Xian yang bersikap pura-pura tidak tahu. Dan dia pun marah dan dia bersumpah kalau dia akan menghajar Xian nantinya. Dan dia juga mengatakan kalau kekasihnya adalah seorang pahlawan yang sangat luar biasa kuat dan dia akan membuat Xian jatuh dan juga tersungkur. Dan gadis itu juga sangat kesal marah dengan Xian dan dia juga bersumpah kalau dia tidak akan pernah mau menikah dengan Xian. Dan untuk Xian, apa ini? Tapi dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau dia mendapatkan 1 ataupun 0,01 poin asal. Dan membuatnya pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa tiba-tiba aja datang ke tubuh seorang pria dan dibenci dan menikah? Apa ini? Ujar dari Xian. Namun sebelum mereka melakukan pesta pernikahan, kini datanglah seorang pria memakai topi dan juga membawa sebuah alat. Dan dia pun mencoba menghentikan acara pernikahan ini, di mana dia juga berujar, hei, kenapa kalian terburu-buru mengadakan pesta pernikahan? Kan aku adalah Pan Wei dan aku juga belum membayar upetiku. Ujar dari pria itu. Hei, mendengar ada seorang pria yang bernama Pan Wei datang membuat gadis itu dia pun sungguh sangat senang karena sejatinya yang datang itu adalah kekasihnya. Hei, dan ternyata di sini Pan Wei dia pun datang untuk dapat menghentikan pernikahan itu. Dan tentunya di sini bapaknya Xian tidak mungkin membiarkan ada orang yang ganggu pernikahan putranya, yang membuat kini mereka pun saling berselisih satu sama lain. Dan untuk Xian kagak tahu apa-apa, tiba-tiba aja datang langsung duel rame-rame. Apa ini? Kagak ngerti. Ada masalah apa ini? Jika kalian ingin berselisihlah sendiri. Jangan dekat-dekat dengan diriku. Ujar dari Xian yang bingung. Tapi di sini Xian dia pun kembali mendapatkan notifikasi sistem tentang transfer informasi lebih lengkap lagi, yang membuat Xian dia pun sadar kalau ternyata dulu ketika dia masih kecil dia telah dijodohkan oleh seorang anak dari seorang saudagar kaya. Namun sayangnya ketika mereka dewasa, di sini guys itu dia telah memilih seorang pria lainnya lagi. Dan karena keluarganya tidak setuju dari itulah mereka dipisahkan dan Xian akan dinikahkan oleh gadis itu lagi sesuai dengan perjanjian mereka saat mereka masih kecil. Dan untuk prianya sungguh sangat kesal ketika kekasihnya ditangkap paksa dan coba untuk dinikahi dengan pria lain, dan dia membuatnya sangat-sangat marah. Namun dia juga tidak sengaja menemukan sebuah warisan kuno yang membuatnya menjadi lebih kuat, dan dengan kemampuan yang dia miliki dia dapat mengalahkan orang-orang yang ada mencoba mengganggu dirinya. Namun selama pria itu mencoba ataupun si Pei Wei ini mencoba untuk berlatih lebih kuat lagi, dia pun mendapatkan informasi kalau ternyata kekasihnya akan dinikahi hari ini, yang membuat dirinya pun datang untuk dapat mencoba menghentikan acara pernikahan itu. Maka dari itulah kini dia pun terlibat sebuah perselisihan dengan tuan kota. Namun Pan Wei ternyata dia sungguh sangat kuat, walaupun ternyata dia juga tidak cukup untuk dapat mengalahkan tuan kota, karena sejatinya tuan kota memang sangat kuat. Tapi karena memang dia tidak bisa mengalahkannya, maka dari itulah dia pun bersumpah dan berjanji kalau dia akan datang 1 bulan lagi untuk dapat kembali menghentikan ini semua dan menghancurkan seluruh keluarga
Gak, keluarga dari Tuan Kota. Dan dia akan kembali lagi 1 bulan lagi dan berjanji akan menghancurkan mereka semua. Sedangkan Roshian dia pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun dari semua informasi yang telah aku dapatkan, ini bukankah ini seperti Panway itu dia protagonisnya kah? Dia MC-nya kah? Dan ini seperti aku jadi penjahatnya kah? Kenapa jadi begini? Ujar dari Xian yang bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dibahas di part selanjutnya aja. Karena ini udah 30 menit. Jadi lanjutannya nanti sore aja lah kita bahas part 2-nya. Oke? Nanti sore kita upload. Langsung aja. Langsung aja. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Nanti sore. Bye. Gua upload di mana ya? Di Jack atau di Kama ya? Di Jack aja lah ya. Langsung aja. Bye. Thank you. Nanti sore lagi ya.